Udah tamat dari SPG. Kemudian kemana lagi? Hai Besti, ketemu lagi dengan saya Esti. Ayo bercerita di Esti Story. Semua kita punya cerita dan semua cerita punya kita. Terima kasih sudah mampir. So, enjoy. 3, 2, 1, go. Setelah tamat dari SPG, untuk sementara istirahat dulu. Istirahat. Nah, jadi pulang rote datang dia orang tua, katakan kepada orang tua bahwa beta punya perjuangan sudah berakhir. Nah, setelah datang, lalu akhirnya kembali Kupang, lalu kami ke kantor Yupenkris. Yupenkris itu apa? Yupenkris itu ini kantor yang mengurus sekolah-sekolah gemit dong itu. Oh, oke. Jadi pergi saya dan saya punya kawan-kawan, akhirnya kami ditempatkan sebagai guru honor. Jadi saya ditempatkan di Oeledo. Oeledo? Iya. Saya ditempatkan di SD Gemit Oeledo untuk honor di situ. Anggap saja kembali ganti bayi. Iya. Jadi setelah itu kami turun rote dan saya berangkat ke sana dengan gaji 2.000 rupiah. 2.000 rupiah ini guru honor. Iya, guru honor. Jadi ini saya pergi sampai di Oeledo, lapor diri mau mengajar, lalu dong rapat lalu dong bilang, awi di sini uang pom ini sonde cukup. Uang pom itu uang apa? Ini pom itu persatuan orang tua murid. Oh, berarti guru-guru dibayar dari yang sekarang kalau di sekolah itu bilang komite begitu. Jadi dong bilang, wih di sini uang, koton sudah ada uang untuk bayar ini Pak punya gaji 2.000 rupiah, ini dari mana kita dapat uang? Akhirnya mereka guru dong bilang, nah sudah ditempatkan begitu, tapi dari sekolah sudah sanggup untuk bayar Pak punya honor, jadi karena bilang, nah sudah biar saya pulang untuk minta ganti tempat. Saya pulang datang, kebetulan saya punya teman Pak Wilkis ini, dia kerja juga di SD Lalebe itu sebagai tenaga honor di situ juga dia. Saya ikut dia, saya mengajar di situ selama 3 bulan. Lalebe. Ya. Selama 3 bulan, kemudian saya kembali ke Kupang, lapor di Yupenkris bahwa kami ditolak di Oeledo karena tidak ada biaya. Ya, jadi waktu itu saya ditempatkan lagi di Oemova. Oemova di mana? Tahu di Kupang Timur sana, kok di Manlobang. Di Bapak sampai sana? Di Oemova di satu SD namanya SD Gemit Seki. Tapi jadi waktu itu kepala sekolahnya ada kuliah di Kupang, jadi saya sudah hubungi dia. Jadi dia bilang oke, potong pisah kok. Lu tinggal di rumah saja karena beta kuliah, jadi mama dengan anak-anak dong sendiri. Nah sampai waktunya mau jalan, beta pite baik tua jalan. Ya. Jadi akhirnya besok tahu, Oemova Seki itu di mana. Akhirnya saya sudah pergi, bertahan selama 1 bulan di Kupang. Saya lapor diri lagi di Yupenkris. Kepala sekolah lari ke saya Pak. Jadi saya sudah sempat bertugas di Oemova. Lalu bilang, nah kau cari sendiri tempat untuk bisa kerja. Ya saya cari-cari, kebetulan ada kenalan satu Pak Guru di SD Gemit Baumata. Akhirnya saya dihubungi di sana, dong terima. Oke. Jadi akhirnya dari Yupenkris tempatkan saya di Baumata sebagai guru honor. Baumata itu di mana Bapak? Baumata itu di ini Penfui Pupi di sana lah. Okay. Jadi di tempat wisata tuh. Nah, jadi saya ditempatkan di situ.
baru bisa dibayar gaji honornya Rp2.000. Nah, kakak dong bayangkan saja Rp2.000 ini kira-kira seperti apa. Tetapi pada waktu itu Rp2.000 sangat besar manfaatnya bagi Kotong sebagai guru honor, dan juga sangat besar manfaatnya kalau kita ingat ke depan mungkin masih ada berkat yang tersedia lebih dari itu lagi. Oke, luar biasa. Berarti langsung selesai itu sekolah pertama yang bisa bayar Bapak dengan baik itu di Baumata. Oke. Bapak di Baumata berapa lama? Nah, di Baumata hampir 2 tahun lah. Wih, lumayan lama. Di Baumata tinggal sendiri atau tinggal di kepala sekolah? Awalnya tinggal dengan teman guru, tetapi setelah 1 bulan saya minta tinggal sendiri di sekolah. Oke. Akhirnya bisa tinggal sendiri, berkebun, Wih, untuk makan hasil kebun saja. wih. Berarti berkebun, jadi untuk makan minum aman ini. Ya, Oke. Oke, nah kalau tadi Bapak sudah dapat sebut sekolah di Baumata, sekarang kita main hitung-hitungan berapa sekolah yang Bapak sudah tempati. Kita main hitung-hitungan saja. Pertama Baumata. ya. Terus? Baumata habis, lalu angkat di PNS. Oke. Oh, di Baumata PNS Baumata. Di Baumata, tapi setelah itu ITS Oh, tahun 76, lalu lulus diangkat jadi PNS. sabar Bapak ulang. Di Baumata, kemudian tahun 76 Bapak ikut tes CPNS, PNS terus lulus. Ya, 76 Bapak ya? Oke. 77 ditempatkan 77 ditempatkan sebagai PNS di SD Impres ini Tudameda Tudameda di T. Oke, Tudameda. Habis itu? Selama 3 tahun di situ, Oke. kemudian dipindahkan ke SD Negeri Lalukoen. Lalu Koen masih di T. Ya, selama 4 tahun. Oke. Ya. Setelah itu? Nah, setelah 4 tahun, masuk tahun yang kelima, lalu saya dipindahkan lagi ke SD Impres Batu Tua. Batu Tua. Ya. Bapak keliling T ini. Ya. Jadi di Batu Tua. Nah, di ini Tudameda itu 3 tahun. Di Batu Tua di Lalu Koen itu 4 tahun. Jadi sudah 7 tahun. Iya. Lalu di Batu Tua itu selama 3 tahun. Jadi Tua 3 tahun. di T itu beta kerja selama 10 tahun. Oke. Di T 10 tahun ini. Lanjut. Setelah dari T kemana lagi? Dari T Batu Tua tahun 86 SD mana mau entah berapa tahun kemudian di situ, lalu dipindahkan ke SD ONGAI untuk membangun satu SD baru di sana. Perintis itu? Ya, merintis satu SD baru di sana selama tahun. SD ONGAI? Ya. Oh, oke. Jadi selama 4 tahun di situ. Halo. Jadi setelah 6 tahun di situ dipindahkan kembali lagi ke Tunganamo. Ya. Jadi double. Selama 3 tahun lagi di Tunganamo, dia ambil dan pindah ke SD Lelebe sebagai kepala sekolah. Oh, masuk SD Lelebe sudah kepala sekolah? Ya. Dari Lelebe sebagai kepala sekolah selama 4 tahun, kemudian dipindahkan ke SD Medi untuk kepala sekolah di sana. SD Medi di Bokai. Selatan. Ya. Jadi di SD Medi itu satu periode kepala sekolah di sana 4 tahun lagi, kemudian baru dipindahkan ke SD
Impres Lelebe, dan di situ mengakhiri perjalanan sebagai seorang pendidik dan pensiun di situ. Wah, luar biasa. Saya hitung-hitung dari tadi Bapak, kalau tambah dengan yang di Kupang Barat, Kupang Timur. Kalau tambah dengan di situ berarti Bapak 10 sekolah. Beta 12 sekolah. Oh, Tambah dengan tempat-tempat honor. Dan pokoknya kita mengabdi di 12 sekolah lalu pensiun. 12 sekolah. Ya, dengan masa dinas itu 31 tahun lebih. Luar biasa. 12 sekolah dengan masa dinas 31 tahun lebih, yang artinya Bapak menghabiskan setengah hidup Bapak mengabdi bagi ini bangsa dan negara sebagai seorang guru. Luar biasa, dan kami lahir dari seorang guru, dari wajah seorang guru, dari hati seorang guru, dan dari seorang pengajar dan seorang pendidik seperti Bapak. Nah, hal berikut yang saya mau tanya lagi, tentu menjadi seorang guru itu orang bilang diguguh dan ditiru. Tugasnya adalah mengajar dan mendidik. Bapak bisa bedakan kepada saya apa itu mengajar, apa itu mendidik? Adakah perbedaan antara keduanya? Oke. Ya, jadi karena mengajar itu ialah bahwa kita ini mau untuk mendidik anak-anak bangsa ini menjadi yang terbaik. Lalu kita ini membentuk mereka dari orang bilang bentuk mereka dari kayu batu menjadi manusia yang berguna ke depan. Nah, jadi mengajar itu sungguh pekerjaan guru ini. Kalau zaman sekarang guru itu mengajar tinggal di tempat. Tapi kita waktu itu berjalan ke sana kemari itu jalan kaki, tidak ada motor, tidak ada kendaraan. Kita ini berkorban ini, habiskan kita punya waktu di jalan. Jadi kita berjuang ini bukan mengajar kita punya anak sendiri, tetapi mengajar anak-anak bangsa yang telah dipercayakan negara kepada kita. Jadi kita harus mengajar mereka supaya mereka itu bisa berubah, ya, mereka itu bisa mencapai cita-citanya dengan pendidikan dan pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Kemudian soal itu mengajar, jadi membentuk mereka menjadi orang yang berguna. Sedangkan mendidik itu ialah melatih mereka. Di samping kita mengajar mereka dengan pelajaran, tapi kita mendidik mereka dengan budi pekerti yang baik, perubahan sifat dan tingkah laku, kemudian merubah apa yang salah pada diri mereka. Lalu kita harus memberikan teladan-teladan yang kira-kira ditiru oleh anak-anak ini, sehingga ke depan pada suatu ketika kita bertemu dengan mereka, mereka akan menjempol bahwa dengan adanya didikan Bapak, saya sekarang telah menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan hal ini ternyata banyak anak-anak saya yang bertemu dengan saya di mana saja saya berada. Mereka datang dengan tentara, mereka datang dengan wartawan, mereka datang dengan berbagai-bagai tugas dan pekerjaan. Mereka hanya jabat tangan dan minta terima kasih. Dan juga anak-anak saya kemudian ini, mereka kemana-mana saja kalau sebut saya punya nama, banyak orang bilang, oh itu saya punya guru. Nah, betapa sukacitanya saya ketika mendengar bahwa saya punya anak-anak didik itu semuanya telah menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Jadi untuk mengajar mereka jadi pintar, mendidik mereka untuk merubah sifat dan tingkah laku mereka, itulah yang menjadi tugas pokok daripada seorang guru. Kalaupun harus melalui berbagai-bagai kesusahan, melalui berbagai-bagai jalan buntu, melalui berbagai-bagai penolakan dan tantangan yang ada di masyarakat yang begitu
berbeda-beda keadaannya, tapi kami tetap tabah sampai menjadi seorang guru karena itu panggilan mulia dari Tuhan kepada kami. Kami tetap pertahankan sampai dengan saat ini. Dan kami masih umur panjang, banyak orang sudah mati, tapi saya yang berbicara masih hidup ini. Berarti Tuhan masih mengizinkan saya untuk hidup karena banyak orang telah menjadi manusia dari apa yang saya korbankan. Betul. Luar biasa. Jadi saya bisa bilang bahwa kalau mengajar ini berputar soal pengetahuan untuk menjadikan seseorang pintar. Ya. Tapi kalau mendidik ada merubah dia punya pola pikir, merubah dia punya karakter jadi manusia yang sebenarnya. Iya. Ya Bapak bisa bilang begitu. Dan ini pengalaman yang sangat luar biasa yang dibagikan seorang guru tua yang sudah sepak terjangnya sudah 12 sekolah dan pengalaman kehidupan untuk mengajar dan mendidiknya sudah sangat lumayan banyak, jam terbangnya sudah tinggi sekali sampai sudah pensiun. Jadi ini pesan-pesan yang sangat berarti Bapak untuk mungkin nanti untuk guru-guru yang baru sekarang yang sedang berjuang dengan anak-anak yang karakternya luar biasa, unik dan bermacam-macam, kemudian dengan tantangan yang kurikulum baru, banyak sekali hal-hal dalam pendidikan yang berubah-ubah Bapak. Tapi sebagai seorang guru tua Bapak, apa pesan paling penting yang bisa Bapak sampaikan kepada guru-guru muda supaya nilai daripada guru itu sendiri tidak hilang Bapak? Karena sekarang banyak sekali macam-macam karakter anak-anak, karakter guru, kemudian kurikulum yang berubah-ubah ini Bapak. Oke. Jadi satu hal yang saya pikirkan bahwa zamannya kami berbeda dengan zaman sekarang. Iya. Zamannya kami itu, kami omong satu kali, anak-anak dengar. Lalu kami perintah bilang apa, mereka ikut. Sehingga perubahan itu cepat terbentuk di dalam kehidupan daripada anak-anak itu. Tetapi anak-anak sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, mass media yang begini Kencang ini. ya maju pesat seperti ini, maka banyak pengaruh yang mempengaruhi mereka. Sehingga kalau kita mendidik mereka, melatih mereka untuk berubah, saat ini kita sudah melatih mendidik mereka dengan cara seperti ini. Sebentar mass media, mereka temukan dalam mass media itu ada hal-hal begini, bertentangan. Nanti ada pertentangan daripada anak-anak terhadap guru. Sehingga mau dibilang kita punya zaman itu, kita bisa berkuasa untuk membentuk dia seutuhnya. Tetapi untuk zaman sekarang, maka anak-anak ini kayaknya pengalaman, pengetahuannya agak lebih daripada guru-guru muda yang baru muncul sekarang. Internet. Karena dengan adanya internet, kemajuan teknologi ini membuat orang yang lebih maju di teknologi itu, ya dia jauh lebih berpengalaman. Sehingga untuk mendidik anak-anak sekarang ini agak sulit. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kurikulum sekarang yang berubah. Kita dulu itu mengajar itu dari A tambah B menjadi ba, dan seterusnya dari huruf menjadi kata, dari kata ke depan lalu jadi kalimat. Sekarang dia start dari kalimat ke bawah. Nah itu dari mana orang tahu kalimat kalau tidak tahu hurufnya? Jadi dengan adanya kemajuan sekarang, dengan perubahan-perubahan kurikulum, negara ini semakin berusaha untuk bangsa ini lebih sejajar dengan bangsa lain di dunia. Akhirnya kemajuan teknologi tidak mau melihat kepada keadaan lingkungan setempat. Malah dia tetap berjalan untuk laju terus untuk mencapai tujuan. Ya, sepertinya mencapai Indonesia emas. Kayak sekarang ini Indonesia emas itu perlu dicapai dalam tahun 2040. Tetapi sekarang ini orang berkembang maju. Lu maju atau tidak, dia harus berkembang terus, ikut perkembangan zaman supaya mencapai sasaran. Jadi sekarang ini ya untuk mendidik anak-anak ini, guru-guru
sekarang ini juga mereka mengalami banyak kendala. Tetapi sebagai seorang guru yang sudah purna bakti, saya mau berpesan kepada guru-guru muda bahwa tugas yang diembankan negara kepada kita tidak usah melihat daripada berapa gaji yang diberikan, tetapi kita melihat daripada bagaimana caranya kita membawa anak-anak ini untuk bergerak lebih maju, untuk sejajar dengan orang lain, ya, sejajar dengan orang lain dan tidak kalah daripada orang-orang yang sudah ada di depan. Jadi saya harapkan supaya kepada guru-guru yang muda ini, mereka tetap sabar, bertekun, bersabar, dan melatih diri sesuai dengan perkembangan yang ada. Sehingga ke depan mereka tidak akan kalah dalam menghadapi kemajuan globalisasi yang akan datang. Jadi inilah yang kenapa orang selalu bilang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, Bapak. Karena memang kerjanya orang bilang guru gampang, tapi sebenarnya kerja kerasnya itu luar biasa saat ada siswa di kelas, harus mengajar, harus mendidik. Jadi banyak sekali tugas yang harus dia lakukan. Apalagi kalau dalam kelas banyak sekali anak-anak. Dia harus bisa main psikologi nih untuk anak-anak, apalagi anak-anak SD. Pasti Bapak tahu lah pengalamannya, sudah 31 tahun bergelut di dunia pendidikan, terutama anak-anak SD. Jadi pasti harus banyak sekali berpikir bagaimana mengarahkan mereka. Nah, yang terakhir Bapak, yang mau saya tanyakan, apa sih suka dan duka menjadi seorang guru? Maksudnya kita mulai dari tidak enaknya duluan. Apa hal yang paling tidak enak dalam pengalaman Bapak menjadi seorang guru, dan apa hal yang paling menyenangkan yang tidak bisa Bapak lupakan sebagai seorang guru? Karena tentu ini akan berkesan sekali.